الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه، ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya sampai saat ini masih memberikan kepada kita segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yang diantaranya menjadilah kita pada malam hari yang berbahagia ini masih tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman, yang beriktikad bahwa hanyalah Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan karunia rahmat nikmat Allah, bak malam yang berbahagianya getanya mantang teguh dalam prinsip mengikuti para guru, mengikuti para syekh masyayikhina dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata-kata doa rahmat dan salam, marilah sama-sama salam saya sabi-sabi kita yang doa semoga Allah selalu melimpah curahkan rahmat dan sejahteranya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan sang Rasul pelipisnya menjadi berdarah, keluarganya menjadi korban, sanak saudaranya menjadi orang yang gundah gelisah atas perjuangannya. Berkat perjuangan daripada beliau, saat ini kita dapat merasakan yang bahwa apa saja yang diajarkan Rasulullah, apa saja yang pada hari ini menjadi amal dalam kehidupan mengarungi dunia ini untuk menuju bahtera yang mulia, untuk menuju hakikat kebahagiaan yaitu surga di akhirat, itu semua telah kita rasakan dengan berkat perjuangan sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa rahmat dan sejahtera pula semoga Allah limpah ruahkan kepada al dan sahabat beliau, kepada para alim ulama, mutakaddimin wal mutaakhirin mereka itu. Dengan para ulama lah rohnya, kehidupan gedanya di dalam dunianya menjadi terarah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita yang muliakan sama-sama, syekhi masyayikhina ayahanda kita bersama, habis di balai bersama keluarga, yang kita yang muliakan bersama-sama
seluruh jajarannya abdi para dewan guru yang sudi kiranya bersusah payah dalam membimbing kita menjadi manusia yang sebagaimananya haknya manusia. Dengan perjuangan para guru, menjadilah kita ini generasi-generasi muda yang akan menegakkan bendera-bendera ahli sunnah wal jamaah. Jika nantinya kita pulang ke kampung untuk mendakwahkan bahwa aliran yang kita belajar hidayah adalah merupakan satu aliran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diagung-agungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan sama-sama dan kita sayangi kepada seluruh thalabah yang manteng setia bernaung di bawah panji-panji babul huda demi menuntut ilmu, tujuan untuk keberhasilan, tujuan untuk kecerdasan, tujuan untuk kemajuan, yang mana pada suatu saat nanti keberhasilan yang akan kita dapatkan di sini menjadi modal buat kita bersaing di era zaman globalisasi yang pada saat ini begitu sangat-sangat suramnya dalam kehidupan menjalani dunia di akhir zaman. Mudah-mudahan para thalabah, kita semua yang telah ada di sini, dari tujuan pertama tajak kena udaya dengan niat yang sangat teguh, dengan niat yang sangat benar, sebagaimana niat yang tertulis di dalam kitab Ta'allimul Muta'allim. Mudah-mudahan jadilah kita semua nantinya para generasi yang memajukan Islam semaju-majunya. Amin ya rabbal alamin. Para thalabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah keberadaan kita pada saat ini menjadi seorang penuntut. Kita nyuruhnya karena bak sebuah tempat yang nanti daya. Alhamdulillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam satu kebun surga yang namanya Babul Huda. Dimanapun tempatnya daya, dimanapun tempatnya daya, semuanya itu adalah sama. Artinya bandum-bandumnya adalah merupakan tempatnya adalah namanya kebun surga. Pekan tunggu uring jak menuntut udaya diidentik dengan orang-orang ataupun para penuntut surga, ataupun pakan dayahnya berkaitan dengan kebun surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya beliau bersabda, "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi." Barang siapa yang ada ianya, barang siapa itu sabit pada menuntut ilmu, si barang kata yang nakuh jih bak jalan tuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kanatil jannatu fi talabihi, niscaya adalah surga. Kanatil jannah adalah surga, fi talabihi, pada yang dituntutnya itu. Maka urungnya bedanya adalah merupakan manusia-manusia yang menuntut daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasul, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi.
Barang siapa yang ada ianya barang siapa itu sampai pada menuntut maksiat, nescaya adalah neraka yang dituntutnya itu. Di barang kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntut, yang nakeh pada tuntutannya, artinya ji urang yang minta bak maksiat, nakeh neraka yang dituntut. Ma'asyiral muslimin, sidang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa talabul ilmi fardhu, tuntut ilmu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, titip di atas Islam yang agam dan di atas Islam yang tidak. Jadi berdasarkan dua buah hadis ini, tabah versi min haitsu hukum, tabah versi min haitsu aidah, min haitsu faedah, yang bahwa berbicara hukum hantar lepas kitanya dengan hana kitanya itu bukan berarti ilmu cuma di sini. Tetapi yakinkanlah menyonyo masa nah yang pegah bahwa na ilmu yang kan di dalam daya nyan cip-cip ini kadangnya kadang ke mah nabalas sidqa wal khabar. Maka menyo menang tang juta ke menyonyo masa ilmu lam daya. Jadi jak bak tempatnya saahnya, jak udaya malamnya yang wajib nyo adalah fardhu ain. Menyamenang hanaja berdosa. Karena ta'arif daripada wajib, daripada fardhu adalah mausabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahalakan di atas puput barang tersebut dan diiqabkan, disiksakan di atas meninggalkannya. Hadis yang kedua, versi yang kedua min haitsu fadilah ataupun faedah, yang bahwa di barang kata yang nakih pada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, nakih yang dituntut adalah syurga. Fadilah daripada menuntut. Sebaliknya, di barang kata yang nakih yang bak dituntut adalah buat maksiat, nakih neraka yang dituntut. Diakui diakui urung yang kana lam daya mengakui ataupun tidaknya dirinya itu adalah sedang menuntut surga, sebenarnya hakikatnya itulah dia. Diakui ataupun tidaknya seseorang yang sedang mengerjakan perbuatan maksiat, bayangkan ontakeun maksiat bemejehna ada mendina, bemejehna ada cemucu, nah tak sabu-sabu, tinggal menuntut itu maksiat. Di berangkat yang ehronya halai turidaya, di berangkat yang ehronya kali jadaya dewala, mangkana fil maksiat kana tinar, nakih yang dituntut adalah neraka. Diakui ataupun tidak, ditanya walaupun hal ibukah dengan dituntut neraka, tetapi sebenarnya dianya itu sedang mengincar neraka. Bagaimana caranya? Bertemu nerakanya. Bandingan lagi benar, baik sampai dengan baru kukira dalam kana tinar, urang yang duduk neraka si penzina, pemabuk, pencuri, pengsabu, tidak bisa. Tuntut ilmu fardhu ain, tinggal fardhu ain, maksih.
Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyemenang dari versi yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakna begitu lebihnya tuntut bahasanya. Kata Rasul tuntut. Memakna walau ana merumpok. Karena ana syarat merumpok. Yang wajib tuntut. Jud, ana wajib. Yang wajib ja. Tersebut tiban yang kali dipegat. Ketertiban daripada kedisiplinan. Kali dipegat kedisiplinan daripada ketertiban, butuh berangkat. Nyanjaknya adalah niat betul. Apa niatnya? Untuk menghapus kejahilan dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mangkana fi talabi ilmi kanatul jannah. Walau hana merupakan memang begitu agungnya mereka penuntut ilmu, begitu spesialnya di mata Allah Subhanahu wa taala para penuntut ilmu, hingga jak bantang penuntut ilmu Rasulullah berani dipegang yang bahwa urungnya tinggal imita surga. Gohlong tunte Atakur urung kita surga. Apakah sudah barang pasti menjadi ahli surga? Jawab belum. Maka gimana cara? Mangat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luga aguli Nabi kepada gedanya penuntut ilmu adalah urung yang sudah surga. Mangat sesuai betul-betul jadi ke ahli surga kita cara. Jawabannya ada pada setiap pelajaran yang telah kita pelajari, ada pada setiap kitab yang sedang kita pelajari, dan ada di dalam petuah ulama yang tertulis di dalam kitab-kitab yang selagi akan kita pelajari. Maka menang untuk betul-betul menjadi ahli surga. Ditanya yang taruh dalam urung yang dipegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urung yang tengah tidak surga. Otomatis. Jangan tubih daripada lingkupnya, tidak boleh keluar daripada mangkana fi talbihi ilmi. Hanya tutup daripada kitanya urung yang menuntut urung yang nakuh menuntut ilmu untuk tarumpok, untuk menteng, untuk tarumpok. Bagaimana saja menjadi ahli surga. Begitu agungnya kita penuntut ilmu. Masalahnya, telah jadikah kitanya sebagai penuntut yang sebagaimana dimaksudkan Rasulullah? Urangnya di antara kitanya yang tanam limangkun kuna udayah, putun kuna udayah, ledun kuna udayah, buh yang mondok, bukan yang mondok. Naruh kagetanya dalam mangkana fi talabil ilmi kanatil jannah. Munyukaruh alhamdulillah. Bila belum, usahakan tempatkan diri kita ini bubur tempat pada buruh dalam man yang dimaksud di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Khawarij mengenai dengan
kelebihan ilmu yang memberi titel li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, mereka hasad, dengki, iri, hasud ke Sayyidina Ali dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngebuh titel kepada Sayyidina Ali dalam satu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ke Nabi, ana Madinah, ana Madinatul ilmi wa abwabuha Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lun Madinah gudang daripada ilmu. Pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Didengar tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khawarij. Siapa dianya khawarij? Khawarij. Orang yang tubing daripada kelompok orang iman. Sehingga para pembesar-pembesar Khawarij berkumpul, mereka itu pembesar-pembesar Khawarij dipegang pengumuman. Tujuan kita berkumpul malam hari ini adalah untuk membenarkan betul Sayyidina Ali-nya adalah pintu ilmu, sebagaimana yang menjamin, sebagaimana yang nebuh titel dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mufakat dibancara untuk aduku. Bila seandainya di antara kitanya dah budak tidak percaya temayang bak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tunggu sang mengelapan dah jawaban Nabi akeh itu. Menyamanan resolusi untuk terbuktinya Sayyidina Ali itu pintu ilmu. Pendapat demi pendapat hana sabuh kejelasan, sehingga timahlah sabuh ide daripada ketua kelompok Khawarij. Yang berkesimpulan bahwa untuk terbuktikan benar tidaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu adalah merupakan pintunya ilmu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada caranya. Kiban idenya yang kota Sipuri nyukasi kedua kada teh kedua kota bedah sidra merupakan jawab Sayyidina Ali tanya satu pertanyaan yang sama. Ada jauh tambah pertanyaan. Bila seandainya Sayyidina Ali menjawab satu pertanyaan dengan satu jawaban yang sama daripada 10 orang yang bertanya, berarti Sayyidina Ali bukan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Kebangai. Tapi seandainya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab pada pertanyaan dengan 10 jawaban yang berbeda, berarti benar adanya Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu, sebagaimana yang dikatakan Nabiullah, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka budak kefingah haji berangkat ke A. Kira-kira ke A, sabahan yang disebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali tujuan lun berkunjung bagat tauranya lun kena tanya sebuah pertanyaan yang dalam mulai lun galona sabuh keteguhan daripada jawaban-jawaban yang kana daripada orang yang lain. Pedeman pertanyaan di dalam segala pembahasan orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat, yarfa'illahu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat,
Pertama nak angkat orang yang beriman, kedua nak angkat derajat orang yang berilmu. Masalahnya biuk sekali. Fa afdal ilmi dengan harta Ali. Pertanyaannya, siapa lebih afdal ilmu dibandingkan harta? Sayyidina Ali menjawab, lebihlah afdal ilmu. Dalilnya, ilmu akan ilmu ada diwaris Nabi, sedangkan ilmu adalah ada iwaris lekaru. Nah beda. Nah afdal to afdal antara Nabi ngada karun. Budak buah jawabannya catat. Jawaban yang dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu. Kemudian datang orang yang kedua, pertanyaan yang sama. Ali lebih ilmu dengan harta. Ali kagak tahu, kagak debu. Tapi tetap menjawab. Tentulah lebih ilmu. Dalilnya, ilmu memelihara ia akan mempunyai ilmu. Sedangkan harta mempunyainya yang menjaganya harta. Kebaliknya, posisi seorang manusia lebih afdal manakah posisinya itu? Dia yang dijaga oleh yang lain ataupun dia yang menjaga yang lain? Lebih afdal yang mana? Lebih lahir urung yang dijaga yang lain terbandingkan dengan tanya menjaga yang lain. Jawaban yang kedua. Bab kedua. Catat. Kemudian datang guru yang kelih, kawarid yang kelih dengan pertanyaan yang sama. Ali lebih afdal ilmu dengan harta. Jawab Ali lebih afdallah ilmu. Dalil bahwa lebih afdal ilmu dengan harta. Ali menjawab, mempunyai ilmu banyak taulannya. Urang berilmu le rakan, urang berilmu le ngon. Karena komitmen ataupun motto hidup orang yang berilmu adalah mencari kawan, bukan mencari lawan. Sedangkan mempunyainya harta banyak seterunya, kata Allah. Lemu tu. Pakai tunggu dengan harta lemu tu. Karena incar harta kita. Biu mendam beda pegah lemu. Kai main pikiran go atrapan ni hobi paico. Sehingga enan mendam contoh. Menyebut apa punya mendra banyak butuh nangi punya kemutuh. Bro taji diuk nak senangan keka cuma yang paling yang enak gitu. Beda pegah yang bro batingkat boh semua. Pertanyaan yang ketiga, catat. Bos, kedua catat. Ini ingat kalian boh. Jawaban yang berbeda. Tinggal yakin bahwa dengar penegah hikayah daripada gurih ilmu sangat-sangatlah afdal dan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Yang keput bodoh kawarin yang keput melumpak Sayyidina Ali. Tanya Bang Ali kalau lebih afdal ilmu dengan harta. Sayyidina Ali menjawab, lebihlah afdal ilmu. Tadali. Ali menjawab, harta
ilmu apabila dinafkahkan tidak akan berkurang, sedangkan harta semakin diberikan, semakin dikeluarkan, semakin berkurang. Afdal yang hana abi ini jawabannya beliau. Wow, ketua catat jawaban yang tepat. Kemudian pertanyaan guru yang kelima, pertanyaan yang sama. Kau lebih ilmu dengan harta Ali? Jawab Ali, lebihlah. Afdal lebihlah, lebih ilmu. Dalil ilmu dipanggilkan, didakwakan, diserukan. Empunya ilmu diserukan dengan seruan yang mulia. Paling ubud gure rangka, gure. Syekh, masyayikhina, masyayikhil kiram, al-fadhil. Panggilan mulia. Tungkur madan, ada ubah putih. Madan, tungkur madan, mulia. Seandainya ayah apa kebahagiaan? Don. Seandainya mulia. Sedangkan empunyanya ilmu kata Ali diserukan dengan panggilan bakhil. Nyami kangen kok. Metu batikan berdua orang yang paham. Si batik berat lom tikai. Pertanyaan yang kelima. Bak kedua cacat. Terus didatangi oleh kawarid yang keenam dengan pertanyaan yang sama. Ali, selebih ilmu tak bandingkan dengan harta. Ali menjawab, tentulah lebih mulianya ilmu dibandingkan dengan harta. Dalilnya, buktinya, ilmu hana payah apa gudang. Kemudian agobok hidung, mangak becok li pancuri. Harta tangan tako. Sedangkan harta was-was mempunyanya. Artinya uro malam payah beki di banjara bega wajib jaga mahek saja. Ya, jak bengok grip. Mitana tabihan tahu mampet jaga ada. Jawaban yang keenam. Buah kedua catat. Yang kedua itu yang buku. Lagi guna jeda bukan. Kawarid yang ketujuh dengan pertanyaan yang sama. Ali selebih ilmu dengan harta. Ali menjawab tentulah lebih afdalnya ilmu dibandingkan dengan harta. Tadali orang yang naik ilmu, empunyanya ilmu disyafaatkan pada akhirat. Mempunyai ilmu nanti hari akhirat dengan murah kiamat merumpuk syafaat ini. Sedangkan mempunyainya harta pada hari kiamat dihisapkan. Semuanya nilai. Apa nih? Oh, apa tahu kerja betul kerung. Sehingga dalam proses hisap karena ini berat. Jawaban yang ketujuh. Nah, yang ke-8. Kawarid yang ke-8. Anak buah yang masuk nomor punggung 8. Ajak Pak Sayyidina Ali. Siapakah lebih afdal ilmu dengan harta? Ali menjawab tentulah lebih afdal ilmu dibandingkan dengan harta. Tadali bahwa nepegang ilmu lebih afdal daripada harta, bandingkan daripada harta. Ilmu
Anggader ilmai han binasa dengan lama waktunya. Ilmu tidak akan hilang, ilmu tidak akan binasa dengan sebab lama masanya. Masa Buya Mendawali berjalan penelitian kudu huronyo. Nah, yang bergeser daripada yang dipurn oleh beliau tadi. Baiklah apakah hafal kita yang nyan hanam seluruh yang berani mengkotak-katikkannya. Metode berenang tengah tanya pelaku huronyo belum bergeser sebagaimana yang berlaku dia Buya. Awal sebelumnya hanam balai pekerja bondong mondok buhana mondok hanan masa sebelumnya yang tenten saja anak bapak kita semuanya beberapa le bahana mumpung pada kamu mumpung amah pajan lagi nya masa beliau gitu buka kita lain cuma ingat teh kebalang yang kita ulang banyak cuma ini semua metode daripada mereka hingga amronya bela buka apa kitab 6 balik bila ada bela ada mau balik jawaban yang ke-8 ilmu tidak akan binasa walau lama masanya, sedangkan harta dianya itu akan hilang, akan binasa dengan lambat laun waktu yang berlalu. Yang ketiga, kita lebaran alisa lebih abdal ilmu dibandingkan dengan harta. Ali menjawab tentulah lebih abdal ilmu dibandingkan dengan harta. Kedalian empunya harta dapat keras hatinya disebabkan oleh hartanya. Orang yang lain harta keruh hati dengan sebab harta. Dibantulah keruh hati lebih mementingkan kepentingan pribadinya dimanapun dia berada dengan siapapun dia berhadapan dibandingkan daripada memperhatikan kepada kepentingan yang umum lebih kemaslahatan daripada syariat. Kehatian ya Pak Koro itu mengatakan bidaya sebab surah mereka karena orang akan lebih berkah tubuhnya benci mengatakan siapa lagi ini pegawai bawa lagi perlen gitu. Gerhati inti hanya saya sesama Islam. Walaupun memberikan gaji cerita yang buka bahwa awaknya pengen urut bari berkena menggelepau. Memang hak anak hak tidak. Walau lagi nya tapi anak buka putra. Ate jawaban itu sebenarnya ilmu mempusakai kepada keras ilmu harta mempusakai kepada keras hati, sedangkan ilmu kata Sayyidina Ali mempusakai kepada kasih sayang. Yang ketiga terakhir luta yang kata hawa alih hati alih kata yang ketiga kalau ilmu yang harta jauh Sayyidina Ali lebihlah ilmu dibandingkan dengan harta. Kedali empunya ilmu mendakwakan dirinya sebagai hamba Allah. Tanya urung ilmu kita tapi tak ingat berarti hamba Allah. Bi'utalah astagfirullahaladzim. Tanya yang lemah, maha kuasa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahli ilmu. Sedangkan empunya harta mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Tanya tak?
Lupa marga Fir'aun. Bahasa Indonesia. Oh, Musa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, datang kepada Fir'aun, beriman olehmu. Apa jawab Fir'aun? Apakah masih ada Tuhan selain aku? Apakah na Tuhan selain nah itu yang hidir Mbak Musa. Apa artinya? Dia itu mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Karena lam dadai hana inilah 10 alasan Menyuna lalu lebih pakon Orang dalam kitab membicarakan kelebihan ilmu. Jawabannya ada pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya Rasul mengakui ana madinatul ilmi wa abuha Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban yang telah kita utarakan sedikit banyaknya bermanfaat adanya dan menjadikan kitanya penuntut ilmu yang yakin terhadap kelebihan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menempatkan ahlinya ilmu itu pada derajat yang tinggi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala moga-moga kitanya ruh dalam mangkana fi talabil ilmi tanah jannah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang dapat Tuhan uraikan atas segala perhatian. Tuhan ucapkan terima kasih atas segala kekurangan. Ini adalah merupakan kebodohan daripada Tuhan. Sebelumnya para talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadilah kitanya penuntut yang sebagaimana dimaksudkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan patuhilah apa yang telah kita ketahui, patuhilah apa yang patuhilah apa yang diajarkan oleh orang yang menunjukkan apa yang tertulis di dalam kitab ataupun guru, patuhilah apa saja yang tertera di dalam kita menuntut ilmu, baik yang menulis dalam kitab ataupun di luar kitab, yang mendum-mendumnya tujuan adalah untuk menjadikan kita thalabah yang menjadi thalabah tuntut surga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب انصر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.